Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban. Tema 5 kelas 5 halaman 69, 70, 71, 73, 74, dan halaman 75. Oke, kita mulai sekarang. Kita mulai dari kunci jawaban halaman 69 dan halaman 70 di bagian Ayo Membaca. Oke, mari kita baca. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami tanaman pangan. Tidak mengherankan sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan, air melimpah sedangkan pada musim kemarau, air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Bacalah dengan seksama artikel berikut ini. Nah, di bawahnya ini ada artikel yang judulnya Sistem Irigasi Subak. Mari kita baca. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Nah, ini untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, kita sekarang langsung saja menuju ke bawah dari bacaan ini. Nah, di bawah dari bacaan ini terdapat beberapa soal yang perlu kita jawab. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Nah, untuk di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian, dan untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting tersebut. Buatlah sebuah ringkasan, tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut ke soal nomor 3. Bersama dengan kelompokmu, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah di buku catatanmu, setelah itu presentasikan hasil diskusimu. Kita langsung ke yang A. Apakah tujuan dibentuknya subak?
Lanjut ke yang B, apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi Subak di Bali? Lanjut soal yang C, apa sajakah peran pekaseh? Mohon maaf ya, saya salah membacanya. Berikut adalah jawaban untuk yang C. Lanjut kita ke yang D, bagaimana cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan? Lanjut ke yang E, apa yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia? Lanjut sekarang kita ke yang F, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi Subak di Bali. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 71 di bagian Ayo Membaca. Nah, ini untuk bacaannya silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Oke, di sini ada soal. Bersama dengan teman sebangkumu, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Beberapa contoh kehidupan masyarakat di atas dapat kamu gunakan sebagai sumber ide. Setelah kamu mendapatkan informasi, buatlah sebuah tulisan non-fiksi secara mandiri sebanyak 3 paragraf atau lebih. Gunakan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulislah dengan rapi dan jangan lupa menggunakan huruf kapital serta tanda baca yang sesuai kaidah. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya lagi. Di sini terdapat soal. Setelah itu tukarkanlah hasil tulisanmu dengan tulisan teman sebangkumu. Tulislah informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bawahnya. Nah, ini ada percakapan antara Udin dan Lani, silahkan bisa kalian baca. Oke, kita langsung saja menuju ke kunci jawaban halaman 73 dan halaman 74 di bagian Ayo Membaca. Oke, ini untuk bacaannya bisa kalian baca sendiri. Oke, di bawahnya ada bacaan yang judulnya Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan bisa dibaca. Nah, di bawah dari teks bacaan tersebut di sini terdapat beberapa soal ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaannya? Soal selanjutnya, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Lanjut soal nomor 3, bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Lanjut soal nomor 4, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Carilah informasi tentang peristiwa itu dan tuliskan temuanmu di tempat yang tersedia di bawah ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 74 di bagian Ayo Bermain Peran. Oke, di sini ada soal. Tentukan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa Rengas Dengklok. Buatlah naskah yang sesuai bacaan tentang proklamasi tersebut. Lakukan latihan bermain peran bersama teman-teman sekelompokmu. Pentaskan di depan kelas.
Ini jawabannya agak panjang ya. Oke, ini yang kalian lihat sekarang adalah naskah yang bisa kalian tulis di lembar jawab kalian, yang bisa kalian gunakan untuk tampil di depan kelas ya. Oke, itu tadi adalah naskah yang bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Silahkan kalian bisa gunakan naskah tersebut untuk kalian tampil bersama kelompok kalian di depan kelas ya. Selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban halaman 75 di bagian Ayo Berlatih. Nah, di sini terdapat beberapa soal. Mari kita baca. Soal nomor 1. Jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem Suba. Lanjut kita ke nomor 2. Jelaskanlah contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Lanjut nomor 3. Jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Lanjut, soal nomor 4. Tahukah kamu mengapa golongan pemuda meminta IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Soal nomor 5. Apakah manfaat yang diperoleh rakyat Indonesia dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Oke, lanjut kita masuk ke bagian Ayo Renungkan. Nah, di sini ada soal. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapatkan pada hari ini? Ceritakanlah pengalamanmu itu kepada teman sebangkumu. Pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab dari kegiatan belajar hari ini? Sikap apakah yang kamu kembangkan pada hari ini? Lanjut lagi kita ke bawahnya, kita masuk ke bagian kerjasama dengan orang tua.
Lihatlah ketampakan alam dan ketampakan buatan yang terdapat di daerah sekitar tempat tinggalmu. Bersama-sama dengan orang tuamu, diskusikan ciri-ciri ketampakan alam dan buatan tersebut. Tuliskanlah nama ketampakan alam dan buatan yang kamu lihat. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silakan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.